Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Marsyanda Algifarianto dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kompas dan cara penggunaannya. Yuk, simak baik-baik videonya. Apa sih itu kompas? Kompas yaitu alat penunjuk arah mata angin untuk menentukan berbagai arah mata angin. Kompas menggunakan magnet bumi. Dalam bidang maritim, kompas digunakan untuk menunjukkan arah mata angin saat menempuh perjalanan jauh. Fungsi kompas itu apa sih? Yang pertama, mengukur besar sudut di peta. Kedua, membantu menentukan letak orientasi. Yang ketiga, memudahkan perhitungan dan pembacaan peta. Kalau manfaat kompas itu apa ya? Yang pertama, bisa mendeteksi cuaca. Kedua, membantu menentukan arah kiblat. Yang ketiga, mengetahui lokasi dengan tepat. Sebelum kita ke jenis-jenis kompas, di sini ada gambar arah mata angin. Bisa dilihat di sini yang berwarna ungu menunjukkan arah utara. Selanjutnya timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Dan pastinya di semua jenis-jenis kompas pasti selalu ada arah mata angin. Di sini saya ada beberapa jenis-jenis kompas. Yang pertama ada kompas analog, kedua kompas GPS atau satelit, yang ketiga kompas bidik, yang keempat kompas silva, kelima kompas digital, keenam kompas astronomi, ketujuh kompas giro, dan kedelapan kompas kiblat. Yang pertama ada kompas analog. Kompas ini adalah jenis yang paling umum digunakan karena harganya relatif murah. Kompas analog atau biasanya ini berisi jarum magnet yang direndam dalam suatu cairan. Namun, penggunaan kompas ini harus benar-benar dalam keadaan tenang dan pada posisi datar. Mengingat harganya yang murah, tentu tingkat akurasinya tidak terlalu baik. Yang kedua ada kompas GPS atau satelit. Kompas jenis ini terintegrasi dalam satelit. Kompas GPS dapat digunakan pada area blind spot. Teknologi dalam menentukan arah ini telah diadopsi para sistem GPS mobil yang dapat juga menampilkan pergerakan si pengguna. Yang ketiga ada kompas bidik. Tipe kompas bidik biasanya digunakan oleh TNI, tim SAR, navigator, dan pendaki gunung. Kompas ini mempunyai garis lembut dengan poros vertikal yang berfungsi untuk membidik sasaran dan menentukan derajat posisi sasaran. Kompas prima atau bidik memiliki harga yang bervariasi di pasaran, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Kompas bidik yang memiliki kualitas baik umumnya dilengkapi dengan fosfor untuk membantu penglihatan pada malam hari. Yang keempat ada kompas silva. Kompas silva adalah salah satu jenis kompas yang biasanya dipakai dalam bidang topografi. Kompas ini mempunyai protektor datar yang berfungsi sebagai tempat pada peta topografi. Kompas ini digunakan untuk membantu navigasi di daratan. Kelima, kompas digital. Bagi orang-orang yang suka melakukan perjalanan seperti menjelajahi hutan atau mendaki gunung, kompas ini merupakan pilihan praktis. Kompas digital memiliki tingkat akurasi yang baik, sebab penentuan arah telah menggunakan komputerasi dan data disajikan secara digital. Kelima, kompas astronomi. Kompas ini diandalkan bagi para penggiat di bidang astronomi atau orang-orang yang tengah menjelajahi daerah kutub. Jenis kompas ini sangat akurat dan memiliki fitur letak geografis bujur dan lintang. 7. Ada kompas giro. Kompas giro adalah sistem kompas yang mampu mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut, sehingga tahan terhadap goncangan dan sangat presisi. Terakhir ada kompas kiblat. Jenis kompas ini dimanfaatkan untuk menentukan arah dan posisi kiblat bagi umat muslim. Biasanya digunakan ketika mengawali pembangunan mushola atau masjid. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis kompas yang saya telah sebutkan. Bagian-bagian kompas tuh apa aja sih?
Di sini saya menjadikan kompas bidik sebagai contohnya. Nomor 1 ada folding, kedua tutup, ketiga cermin, keempat jendela pandang, kelima lingkaran pembagian derajat, keenam jarum kompas, ketujuh tangan penunjuk, ke-8 mata lembu, ke-10 lubang pengintip, ke-11 putaran pengatur atau penyetel, ke-12 ganjal, ke-13 ada pena penunjuk, 14 garis tengah. Itulah bagian-bagian dari kompas. Supaya kita lebih paham, yuk kita saksikan cara menggunakan kompas bidik. Cara menggunakan kompas bidik atau kompas prisma. Baik, segera kita mulai. Pertama, untuk diperhatikan untuk adik-adik saat akan menggunakan kompas bidik ini, misalnya saat adik-adik membuat peta-peta. Jadi adik-adik harus menentukan sebuah titik, bisa pohon, bisa tiang listrik. Di sini kakak tulis sebagai titik A misalnya, untuk dijadikan sebagai titik bidik. Dan misalnya ada titik B di sini, sebagai sasaran bidik. Jadi biasanya kalau saat adik-adik mengerjakan atau melakukan tugas membuat peta-peta, biasanya ada pos-pos. Nah itu, ini ada titik C misalnya. Nah, saat adik-adik membidik menggunakan kompas, sebaiknya adik-adik tepat berada di segaris lurus antara titik A dengan titik B. Titik A sebagai titik bidik dan titik B sebagai sasaran bidik. Jadi adik-adik bisa menempatkan diri di, misalnya di sini atau di sini. Yang penting segaris lurus, karena tujuannya saat adik-adik kembali melewati jalur yang sama, adik-adik tinggal menggunakan titik bidik yang kita tentukan tadi. Demikian pula untuk dari titik B ke titik C, kita juga harus posisinya segaris lurus, dan posisi kita di sini. Titik B tadi yang sebagai sasaran bidik sekarang berganti menjadi titik bidik saat kita membidik ke sasaran bidik titik C ini. Begitu pula seterusnya. Tapi apabila adik-adik melakukan suatu perjalanan, saat perjalanan pulang tidak kembali melewati jalur yang sama ini, yang menjadi titik bidik adalah diri adik sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan titik bidik seperti tiang atau pohon atau benda yang tidak bergerak lainnya, seperti itu. Jadi yang kita tentukan titik bidik dan sasaran bidik ini tujuannya agar kita saat kembali pulang nanti melewati jalur yang sama, kita tinggal menentukan back azimutnya saja. Semoga dapat dipahami. Kemudian sebelum kita masuk ke cara menggunakan kompas bidik atau kompas prisma ini, kakak akan mengulas sedikit bagian-bagiannya agar adik-adik sedikit mengingatnya. Kalau adik-adik ingin jelas lagi, dapat melihat di video yang berjudul bagian-bagian kompas bidik. Pertama, garis ini visir namanya. Biasanya yang bukan seperti ini, visir berupa kawat halus. Kemudian ini
yang hijau muda, nah itu jarum penunjuk. Kemudian angka-angka yang berputar dari 0 sampai 360 itu dial. Kemudian ini kaca pembesar digunakan untuk melihat angka-angka di dial. Dan ini adalah pengait ibu jari. Baik, kita mulai. Baik, mulai kita lanjutkan kakak dan adik-adik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita harus mencari sasaran bidik dan titik bidik. Sasaran bidik kita pohon kecil itu, tidak perlu jauh-jauh, kita dekat saja. Kemudian titik bidik kita adalah pohon sebelah sini, belakang. Nah, pohon ini, jadi pastikan kita berada di garis lurus antara titik bidik dan sasaran bidik. Baik, kita mulai. Kakak dan adik-adik, pertama kita sangkutkan ibu jari kita ke pengait ibu jari kompas kita, dan pastikan kompas kita lurus seperti ini kakak dan adik-adik. Kemudian pastikan visir pas di sasaran bidik kita atau pohon kecil tadi. Nah, dapat dilihat kakak dan adik-adik sudah kita temukan sudutnya, yaitu 320 derajat. Jangan lupa yang dibaca yang warna hitam ya, dan pastikan tidak bergerak. Dapat dilihat ya adik-adik, kakak-kakak, di sudut 320. Nah, demikian tadi kakak dan adik-adik cara menggunakan kompas prisma atau kompas bidik. Dan jangan lupa kita harus menghindari beberapa kesalahan yang sering kita lakukan adalah saat posisi kompas belum sempurna atau tidak lurus. Jadi pergerakan jarum penunjuk bisa terganggu. Yang kedua, kita salah baca. Kita baca bukan yang tulisan berwarna hitam, tapi yang tulisan berwarna merah. Kemudian yang ketiga, kita terlalu terburu-buru. Jadi saat dial belum berhenti, masih bergerak, kita sudah menentukan nilai derajatnya. Itulah tadi cara penggunaan kompas bidik. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.